Cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga, yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini kita gaskan lagi dah Shenlang. Dan mungkin kalau durasinya agak lebih pendek daripada biasa, tolong dimaklumi aja ya coy. Gua take voice-nya jam 9 malam, ntar lagi gua jemput bini gua setengah 10. Semoga aja ini tepat waktu. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Tang Yun dia pun datang menemui Gubernur Zhou mengakui dosa yang telah diberikan oleh keluarga Tang hingga membuat Tang Yun dia dapat dibebaskan dengan jasa miliknya. Sedangkan untuk keluarga Tang tentunya tidak. Sedangkan di sisi lainnya di ibu kota negara bagian Yue ataupun kekaisaran saat ini kaisar dia pun mendapatkan sebuah kabar tentang apa yang telah terjadi di kota Nechao, dan itu tentunya membuat kaisar dia benar-benar murka. Bahkan dia menendang meja yang ada di depannya dan juga merobek surat yang telah dia dapatkan. Dan di sini kaisar dia benar-benar muak dan dia pun mengutuk Zhang Choi yang telah gagal dalam menjalankan tugasnya, dan dia juga mengutuk Gajin dan dia juga mengatakan kalau ini semua adalah kesalahan dari Zhang Choi yang telah gagal menjalankan tugasnya dan dialah harus bertanggung jawab, ucap dari kaisar. Dan sini kaisar dia juga meminta kepada para Qasim untuk kembali menyatukan surat yang sebelumnya udah dia robek. Dan setelah surat itu disatukan kembali dan diberikan kembali kepada kaisar, di sini kaisar kembali membacanya dan lagi-lagi dia pun marah dan dia pun mengatakan kalau keluarga Jin telah memberontak pengecut. Dan dia benar-benar muak dengan keluarga Jin, dan dia juga mengatakan kalau ini semua adalah salah dari keluarga Jin dan juga Zhang Choi, ucap dari kaisar yang murka. Dan dia juga mengatakan kepada seluruh bawahannya untuk segera kembali menangkap Zhang Choi dan bawa dia ke ibu kota dan masukkan dia ke dalam penjara. Bahkan saat ini kaisar dia memanggil Gubernur Zhou untuk segera menumpas pemberontakan yang ada di wilayah timur, ucap dari kaisar yang ingin menghancurkan keluarga Jin langsung. Tapi di sini tiba-tiba aja kaisar pun tertawa lepas dan dia meminta makan. Dia minta bola-bola keju. Waduh, bola-bola keju. Dan setelah kini bola-bola keju datang dan di sini kaisar memakannya dengan lahap, bahkan 10 bola-bola itu habis. Di sini kaisar dia pun kembali bertanya bagaimana kabar dari Muncong. Dan untuk para Qasim mengatakan kalau saat ini Muncong dalam kondisi yang nggak baik-baik saja karena dia terlalu cetek, akalnya terlalu cetek hingga membuat dirinya sering diolah-olah oleh orang-orang dan juga para mahasiswa yang lainnya, yang membuat kaisar dia pun mengatakan kalau Muncong adalah orang yang gak pernah pergi dari istana Xuanu, dia gak pernah keluar dari mansionnya. Dan di sini kaisar dia juga meminta kepada para Qasim untuk menyiapkan bola-bola ketan kepada Muncong dan berikan dia makanan dan juga minuman yang dia sukai. Dan aku tahu kalau dia suka asam pedas, waduh, ucap dari kaisar. Dan di sini kaisar dia juga meminta kepada Qasim untuk tidak membiarkan Muncong diledeki oleh rekan-rekannya. Dan tentunya hal itu membuat Qasim dia pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh kaisar. Tadinya marah-marah, ini menghancurkan keluarga Jin, bahkan meminta gubernur untuk datang menghadap. Tapi saat ini dia malah ingin menyelamatkan Muncong. Tentunya hal itu membuat para Qasim mereka pun bingung dengan apa maksud dari kaisar. Sedangkan di sisi lainnya di istana milik keluarga Jin saat ini ternyata orang-orang sedang merayakan malam tahun baru. Mereka sedang merayakan Imlek karena sebelumnya waktu Imlek terjadi mereka sedang bertempur di Pulau Wangyat, dan kali ini mereka mulai mengadakan acara secara resmi perayaan Imlek di mansion keluarga Jin. Dan untuk keluarga Jin mereka juga membagi-bagikan ampau kepada seluruh pasukan dan juga orang-orang yang ada di dalam istana. Namun di dalam perayaan Imlek yang ada di mansion ini mereka juga sungguh sangat senang karena meriah dan juga turun salju. Dan ini semua juga membuat Shenlang yang melihatnya dia pun merasa kalau ini semua benar-benar luar biasa. Apalagi dia juga mendapatkan janji dari Mulan kalau saat ini Mulan akan memberikan malam pengantin untuk Shenlang, yang membuat Shenlang tentunya sangat antusias ketika dia melihat Mulan yang udah bersiap-siap di atas ranjang. Waduh. Dan untuk Shenlang dia pun kesemsem dan juga nggak tahan. Waduh, udah ngabrut, apalagi Mulan main comot-comot aja. Dan untuk Shenlang dia pun nggak bisa lagi menahan diri dan dia menikmati itu semua dan langsung menikmati apa yang memang udah disajikan oleh Mulan. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Shenlang dan juga Mulan, kultivasi ganda yang mereka lakukan ternyata cuma bertahan 3 menit hingga membuat Shenlang dia benar-benar frustasi karena sebelumnya
dia cukup kuat. Tapi kenapa saat ini ketika dia sama Mulan cuman 3 menit, dan itu membuat Xilang dia pun benar-benar frustasi. Dia merasa kalau dia adalah pria gagal. Waduh. Tapi Mulan dia pun mengatakan, ya ini mungkin saja karena Xilang baru pertama kali melakukannya sama dirinya. Karena sebelumnya cuman nyot-nyot dan sekarang dicelup, ya cuma tahan 3 menit doang. Dan untuk Mulan dia pun mengatakan ya nggak apa-apa, ini wajar karena ini baru pertama kali, ucap dari Mulan. Tapi untuk Xilang dia pun tetap aja dia sedih karena dia ternyata lemah sekali. Tapi untuk Mulan mengatakan enggak, Xilang enggak selemah itu. Buktinya ketika dia bersama dengan Yao lancar tuh, ucap dari Mulan. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Xilang. Dia pun teringat ketika dia bermain dengan Yao, dia bisa bertahan selama beberapa jam. Tapi kenapa dengan Mulan selemah itu? Membuat Xilang dia pun tertawa kalau ini semua pasti karena dia dalam kondisi yang lagi capek. Dan semua orang pasti sama, ucap dari Xilang yang tertawa. Namun ketika dicoba lagi di ronde kedua ternyata cuma 3 menit juga, sama, cuma bertahan 3 menit doang. Dan itu tentunya membuat Xilang dia benar-benar frustasi. Ternyata dia lemah, cuma bisa 3 menit ngacengnya. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya di ibu kota kekaisaran, saat ini kaisar dia pun mendapatkan kunjungan dari Gubernur Zhou. Dan di sini Gubernur Zhou langsung dia mengaku kalau dia sudah salah. Tapi untuk kaisar tiba-tiba aja moodnya pun berbeda dari yang sebelumnya. Dia pun mengatakan kenapa kau mengaku bersalah? Bukankah ini adalah sebuah pencapaian yang besar? Kita mendapatkan wilayah baru. Dan di sini kaisar dia juga mengatakan kalau si bajak laut Tianwei dia telah mengumpulkan banyak kekuatan di Laut Timur dan dia menentang hukum. Dan dia juga menyebabkan penderitaan bagi rakyat dalam waktu yang sangat amat lama. Dan jika bukan karena perebutan kota Nuchao yang telah dilakukan oleh Zhang Choi dan juga Jin Zhou, tentunya tidak mungkin mereka berhasil mendapatkan wilayah baru. Dan hal itu pun dibenarkan oleh gubernur tua ini, walaupun dia sampai sambil keringat dingin. Dan untuk kaisar dia juga mengatakan kalau saat ini dia juga telah mendapatkan sebuah peringatan yang diberikan oleh patriark keluarga Jin, di mana dia mengatakan kalau dia bersedia untuk dapat membubarkan 2000 pasukan yang dia miliki. Dan dia juga tidak menyebut jasa-jasa yang telah mereka lakukan dan hanya memuji kontribusi yang diberikan oleh Zhang Choi layaknya seorang pria. Dan perebutan kota Nuchao telah membuat kekaisaran Yue mendapatkan wilayah baru. Dan ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa untuk wilayah kita. Dan dengan begini maka wilayah timur akan aman, ucap dari kaisar. Di sini kaisar dia juga mendapatkan sebuah kabar kalau Zhang Choi dia telah kehilangan putranya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Gubernur Zhou. Dan itu membuat kaisar dia pun merasa agak sedikit disayangkan karena dia tahu Zhang Jin cukup berbakat. Bahkan saat ini kaisar dia juga ingin memberikan gelar yang baru untuk Zhang Choi dan juga keluarga Jin. Karena mereka telah bersatu menghancurkan Qiu Tianwei dan mereka juga patut tentunya untuk dapat dipuji. Mereka patut mendapatkan gelar baru dan mereka akan mendapatkan gelar baru. Dan apa yang telah mereka lakukan tentunya perlu diapresiasi, ucap dari kaisar. Sedangkan untuk patriark keluarga Tang dan juga keluarga Tang, mereka harus dihukum karena mereka telah berkolusi dengan para bajak laut. Dan tentunya keluarga Tang dia harus dihukum, dia telah melanggar aturan negara dan tentunya dia harus dibubarkan, ucap dari kaisar yang membuat patua Gubernur Zhou dia pun bingung dengan apa yang ada di pikiran dari kaisar. Karena sebelumnya dia dapat kabar kalau kaisar dia benar-benar murka muak dengan Zhang Choi dan juga patriark keluarga Jin, tapi saat ini justru malah memujinya. Dan itu membuat orang tua ini dia pun bingung dengan apa yang ada di pikiran dari kaisar. Tapi dia juga tahu kalau saat ini keluarga Tang mereka benar-benar telah dimusnahkan, ucap dari orang tua ini. Karena kaisar mengirimkan pasukan pribadinya untuk segera melenyapkan keluarga Tang. Dan benar saja keesokan harinya di istana dari keluarga Tang saat ini mereka juga mulai ditangkap satu persatu. Seluruh anggota keluarga Tang ditangkap dibantu oleh Zhang Choi dan juga pasukan pribadi milik kaisar. Di sini Zhang Choi dia pun tahu di mana patriark keluarga Tang berada dan dia langsung menemuinya secara langsung. Namun di sini untuk patua Tang ketika dia melihat Zhang Choi dia pun tahu kalau akhir hidupnya sudah dekat. Dan juga mengatakan kalau sepatutnya keluarga Tang benar-benar sudah berakhir. Dan di sini orang tua ini dia pun mengatakan apakah dia boleh mengakhiri ini semua dengan sendirian. Tapi sayangnya hal itu tidak mungkin dapat dilakukan. Dan hal itu pun tidak diizinkan oleh Zhang Choi. Karena orang tua ini harus dihukum. Orang tua ini harus mendapatkan
pengadilan dari kekaisaran, ucap dari kaisar. Tapi di sini untuk Patriark Warga Tang, dia tahu kalau akhir hidupnya akan semakin dekat dan dia akan dihukum oleh kaisar, tapi dia meminta tolong kepada Zhang Choi untuk menyelamatkan putranya. Karena mau bagaimanapun hanya Tang Yun lah yang dapat diselamatkan, hanya Tang Yun lah yang dapat meneruskan garis keturunan keluarga Tang. Dan dia meminta kepada Zhang Choi untuk dapat merawat putranya setelah dia tidak ada lagi di dunia ini. Dan untuk Zhang Choi, dia hanya tersenyum saja dan dia setuju. Sepertinya dia setuju untuk merawat Tang Yun. Dan untuk Zhang Choi, dia pun meminta kepada Patriark Keluarga Tang untuk ikut bersama dengan dirinya menghadap penghakimannya. Dan benar saja 2 jam kemudian Patriark Keluarga Tang dan juga seluruh anggota keluarga Tang mereka ditangkap. Dan mereka mendapatkan dekret dari kaisar kalau kaisar telah memberikan sebuah instruksi kalau keluarga Tang statusnya akan dicabut, status keluarga bangsawan mereka akan dicabut, wilayah mereka akan diambil alih, dan juga pasukan pribadi mereka akan dibubarkan. Dan keluarga Tang mereka dibubarkan karena mereka telah melanggar aturan negara, dan seluruh anggota keluarga Tang juga harus dihukum, ucap dari orang tua ini, Kasim tua ini. Tapi tidak dengan Tang Yun, dia akan terhindar dari hukuman karena jasa-jasanya yang mengungkap kebenaran yang ada. Walaupun tetap dia tidak bisa lagi mendapatkan gelarnya, karena gelarnya akan segera dicabut, ucap dari orang tua ini. Sedangkan untuk anggota keluarga Tang yang lainnya yang gak tahu apa-apa, mereka juga bingung kenapa mereka tiba-tiba aja ditangkap oleh kaisar. Namun untuk hakim tua ini dia nggak peduli dengan itu semua, dan dia akan membawa seluruh anggota keluarga Tang untuk mendapatkan penghakiman di ibu kota. Dengan begitu maka secara resmi keluarga Tang telah dibubarkan. Dan di dalam perjalanan menuju ibu kota saat ini keluarga Tang dan juga Patriark mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari warga yang ada di sekitaran tempat ini, dari rakyatnya. Mereka memperlakukan Patriark keluarga Tang sebagai sosok yang benar-benar hina, mengingat apa yang dilakukan oleh keluarga Tang sangat-sangat amat kejam sebagai seorang bangsawan. Namun melihat itu semua membuat Nona Chu dia pun merasa kalau sepertinya ini agak terlalu mengerikan. Dia dibenci oleh rakyatnya sendiri, dan itu membuat dia pun bertanya bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Dan untuk Zhang Choi dia pun mengatakan ya karena memang apa yang telah dilakukan oleh keluarga Tang enggak benar. Dia adalah bangsawan yang memang agak sedikit kacau. Namun di sini Nona Chu dia juga tahu kalau ada yang nggak beres dengan bapaknya yang saat ini terus berkeringat dingin, dan itu membuat Nona Chu dia pun bertanya kepada bapaknya ada apa. Dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau saat ini dia telah menitipkan putrinya si Nona Chu untuk belajar di perpustakaan Tiahe, belajar di area perpustakaan selama 1,5 tahun. Ucap dari Zhang Cui yang membuat gadis ini dia pun bingung bagaimana bisa kenapa kok tiba-tiba aja dia malah dititipkan di perpustakaan, dan dia pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Namun di sini orang tua ini dia pun mengatakan tidak ada apa-apa, dan dia meminta kepada putrinya untuk mengikuti semua apa yang telah dia bicarakan. Dia meminta kepada putrinya untuk pergi ke area perpustakaan setidaknya 1,5 tahun. Tapi tentunya membuat Nona Chu dia nggak mau berpisah dengan bapaknya. Namun ketika dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Zhang Choi dia pun enggan untuk dapat menjawabnya. Dan untuk Zhang Cui ternyata dia nggak langsung pergi ke ibu kota, tapi dia kembali ke kantornya sebagai hakim wilayah. Dan ternyata di kantornya dia pun mendapatkan dekret baru dari kaisar, di mana dia mendapatkan 3 buah dekret. Di mana dekret pertama, kaisar dia mengakui kepemimpinan dari Zhang Choi yang luar biasa yang telah berhasil mendapatkan kota Nuichao. Dan untuk dekret kedua, dia mendapatkan sebuah hadiah dari kaisar karena apa yang telah dilakukan oleh putranya yang gugur. Dan untuk dekret ketiga, Zhang Choi dia juga mendapatkan sebuah penghargaan karena telah berkontribusi besar kepada kekaisaran. Dan tentunya hal itu membuat Zhang Choi dia mendapatkan puji-pujian dari para pekerja dan juga para hakim-hakim wilayah yang bekerja di tempat ini. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya di istana dari Xuanwu atau rumah Patriark keluarga Jin saat ini mereka juga mendapat kunjungan dari pasukan pribadi kaisar. Dan tentunya di sini pasukan pribadi kaisar pun bertanya kepada Su Peipe apakah ada Tang Yan, karena mereka mendapatkan kabar kalau Tang Yan ada di tempat ini, dan Tang Yan tentunya harus dihukum. Tapi untuk Su Peipe dia pun mengatakan enggak tahu Tang Yan. Sebelumnya Tang Yan datang ke sini, tapi karena Tang Yan dia berselisih dengan Mulan, mereka mengusir Tang Yan. Ucap dari Su Peipe, benarkah? Ya tentu saja. Kan sebelumnya kalian juga tahu kalau Mulan dan juga Tang Yan mereka nggak cocok. Tang Yan telah dikalahkan oleh Mulan, jadi Tang Yan nggak suka dengan Mulan. Ucap dari Su Peipe, jadi kami mengusirnya. Dan sini Su Peipe dia juga memberikan sebuah hadiah untuk pasukan pribadi kaisar. Namun untuk orang tua ini dia pun mengatakan enggak, dia adalah pasukan kaisar, jadi dia nggak terima suap-suapan.
Walaupun ya cuman dikasih ampau dikit di sini, pasukan ini nggak mau terima juga dan dia akan segera kembali pulang karena dia nggak bertemu dengan Tang Yan di tempat ini. Dan untuk Tang Yan ternyata dia ada di mansion milik warga Jin dan dia ada di kamar dari Shenlang di dalam perpustakaan bersama dengan Shenlang. Dan ternyata saat ini Shenlang dia sedang mencoba untuk dapat menganalisa dari giok yang sebelumnya dibawa oleh Tang Yan yang minta dipecahkan oleh masternya si Raja Pedang. Hingga pada akhirnya Shenlang pun dia berhasil memecahkan teknik yang ada di dalam giok ini dan menyalinnya. Dan dia pun memberikan salinannya kepada Tang Yan untuk diberikan kepada masternya. Dan setelah mendapatkan itu semua, Tang Yan dia pun langsung pergi begitu aja. Bahkan dia nggak mengucapkan terima kasihnya kepada Shenlang. Tapi ketika Tang Yan akan pergi di sini, Shenlang dia pun meminta kepada Tang Yan untuk tunggu sebentar, jangan pergi dulu karena ada sesuatu yang ingin diberikan oleh Shenlang. Dan ternyata yang diberikan oleh Shenlang adalah penutup wajah. Karena saat ini Tang Yan dia menjadi incaran bagi para pasukan milik Kaisar. Namun melihat Tang Yan yang memang baru aja keluar, yang kurang sedikit waktu lah, hanya berjarak 30 menit dari pasukan milik kekaisaran, membuat Su Peipi dia pun bertanya apakah akan baik-baik saja Tang Yan. Tapi untuk Shenlang mengatakan ya tentu aja akan baik-baik saja. Lagi pula Tang Yan adalah anomali, jadi pasukan kekaisaran mereka juga nggak akan mungkin mengincar Tang Yan karena Tang Yan edan kuat. Namun di sini mengingat Tang Yan yang merupakan putra dari patria keluarga Tang, membuat dirinya pun jadi teringat dengan Muncong dan dia pun menangis dan dia pun jadi kangen sama Muncong karena dia udah lama nggak bertemu juga dengan Muncong. Dan ini adalah perasaan seorang ibu, ucap dari Su Peipi. Dah gitu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan gue harus berangkat jemput bini gue sekarang 21.28. Gue take voice 16 menit ini sekitar 20 menit. Waduh. Dah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shenlang. Bye, thank you.